Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitria Nurhasana dari SDN 1 Kayu Putih, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 10 di program pendidikan guru penggerak. Kali ini saya akan menyampaikan tugas koneksi antar materi modul 1.4. Di bawah bimbingan fasilitator Bapak Puji Kartika Nugraha SPDGR dan pengajar praktik Ibu Novi Herawati SPD. Keterkaitan materi di modul 1.1 yaitu filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan yang menuntun, pendidikan sebagai tempat persemaian benih-benih budaya bangsa, pengajaran sebagai proses pendidikan dalam memberi ilmu yang bermakna dalam kehidupan, pendidikan menuntun anak mencapai keselamatan dan kebahagiaan dalam keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Sedangkan trilogi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara diantaranya Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangun Karso, dan Tut Wuri Handayani. Pendidikan yang menghamba pada murid dan murid dengan pembelajaran yang menyenangkan dengan mempertimbangkan asas trikon, kontinuitas, konvergensi, konsentris sehingga dapat menumbuhkan budi pekerti yang berasal dari cipta, rasa, dan karsa. Nilai dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak diantaranya 1. Berpihak pada murid, 2. Inovatif, 3. Kolaboratif, 4. Mandiri, 5. Reflektif. Sedangkan peran guru penggerak diantaranya sebagai pemimpin pembelajaran, sebagai coach bagi guru lain, sebagai pewujud kepemimpinan murid, sebagai pendorong kolaborasi, sebagai penggerak komunitas praktisi. Visi guru penggerak. Visi guru penggerak diperoleh dari visi murid impian yang telah dijadikan satu kalimat visi. Manajemen perubahan pendidikan dapat menggunakan inquiry apresiatif untuk menemukan potensi yang ada dalam sebuah organisasi atau komunitas sehingga dapat berkontribusi besar terhadap komunitas melalui apresiasi. Untuk mewujudkan visi guru penggerak dapat mempertimbangkan atap yang merupakan anonim dari aset, tantangan, aksi, dan pembelajaran yang ada di lingkungan sekitar. Dan untuk memilih indikator yang tertuang dalam sebuah kalimat prakarsa perubahan dapat melakukan ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Sehingga menciptakan sebuah kalimat prakarsa perubahan. Dari kalimat prakarsa perubahan ini lalu kita mewujudkannya menggunakan tahapan proses perubahan pendidikan Bagja yang merupakan anonim dari B. Buat pertanyaan, A. Ambil pelajaran, G. Gali mimpi, J. Jabarkan rencana, A. Atur eksekusi. Budaya positif. Dengan bermain coba bukalah, saya memahami bahwa kita tidak akan membiarkan orang lain mengontrol atas diri kita sendiri tanpa seizin dari kita sendiri. Sehingga membuka tangan itu tergantung dari keyakinan kita. Apakah kita rela membiarkan diri dikontrol orang lain atau kita tidak membiarkannya. Dalam dunia berkualitas yang dimiliki seseorang, diharapkan nilai-nilai kebajikan universal tertanam dalam dunia berkualitas. Sehingga secara sadar, seseorang dapat menempatkan posisi nilai kebajikan dalam dunia berkualitasnya. 5 posisi kontrol. Yang pertama, sebagai penghukum. Yang kedua, sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Keempat, sebagai pemantau. 5, sebagai manajer. Posisi kontrol yang ideal bagi seorang guru adalah posisi manajer.
di mana kita dapat membantu siswa mencari solusi dari kesalahan yang dilakukannya dan membantunya mempertanggungjawabkan kesalahannya, juga berupaya memberikan strategi yang berasal dari idenya sendiri agar kesalahan tidak terulang kembali. Di posisi manajer guru dapat melakukan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi? Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Jawaban saya, disiplin positif dapat diwujudkan setelah kita mengetahui bahwa siswa terpenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu kebutuhan akan kasih sayang, kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan kebebasan, yaitu akan pilihan, kebutuhan penguasaan, yaitu kebutuhan untuk diakui kemampuannya, dan kebutuhan akan kesenangan. Teori kontrol benar-benar membuka mata hati saya bahwa tidak semua siswa dapat kita kontrol seperti kemauan kita. Teori motivasi telah membuat saya memahami bagaimana cara memotivasi siswa secara intrinsik. Hukuman dan penghargaan ternyata bukanlah cara yang efektif untuk menumbuhkan motivasi intrinsik siswa. Dari 5 posisi kontrol guru, kini saya memahami harus berada pada posisi kontrol yang mana. Di mana saya harus mengambil posisi kontrol manajer untuk menumbuhkan motivasi intrinsik siswa. Keyakinan kelas dibentuk untuk menumbuhkan motivasi intrinsik siswa agar nilai kebajikan yang ada masuk dalam dunia berkualitas siswa. Segitiga restitusi membuat saya yakin bahwa siswa membutuhkan proses untuk menumbuhkan motivasi intrinsiknya. Saat guru melakukan segitiga restitusi secara konsisten, membawa siswa sadar akan makna nilai kebajikan yang akan tertanam dalam dunia berkualitasnya. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Pertanyaan di LMS ini saya jawab seperti ini. Perubahan sikap dan tindakan dalam diri saya setelah mempelajari modul ini, saya mulai mengubah cara berpikir saya berdasarkan teori kontrol yang disampaikan Dr. William Glasser yang menegaskan miskonsepsi tentang makna kontrol. Kini saya dapat mengetahui bagaimana saya dapat mengambil posisi kontrol sebagai manajer bagi siswa. Diharapkan dengan ini saya dapat lebih sabar dan telaten dalam menghadapi siswa yang melakukan kesalahan dan mengurangi kemarahan yang sebelumnya sering saya lontarkan pada siswa yang bersalah. Perubahan itu membutuhkan proses. Dalam perjalanannya menuju perubahan sikap ini, saya akan menahan emosi dengan cara menanamkan posisi kontrol dalam dunia berkualitas saya. Sehingga diharapkan posisi kontrol ini menjadi prioritas utama saya dalam menangani berbagai masalah pembelajaran yang berasal dari kesalahan siswa. Dan saya akan menanamkan dalam diri bahwa setiap tindakan siswa itu pasti ada alasannya. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Jawaban saya, pengalaman dalam menangani siswa yang tidak memakai kelengkapan atribut seragam sekolah. Saya menerapkan segitiga restitusi terhadap siswa yang belum memakai kelengkapan atribut seragam sekolah. Hasilnya siswa menyatakan bahwa dirinya lebih lega karena telah mengetahui hal apa yang harus dilakukannya ke depan agar kesalahan tidak terjadi lagi. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut?
Jawaban saya, awalnya saat saya pertama kali melakukan segitiga restitusi pada siswa, saya merasa belum yakin bahwa ini akan berhasil membuat siswa menumbuhkan motivasi intrinsik dalam dirinya. Namun setelah mencobanya, saya senang karena tindakan ini efektif membuat siswa sadar akan kesalahannya dan dengan bantuan saya, siswa tahu apa yang akan dilakukannya setelah ini. Menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Menurut saya merasa nada ucapan saya sudah baik. Namun saya merasa cara saya mengajukan pertanyaan yang sesuai dengan segitiga restitusi itu belum cukup menguasai dengan baik. Jadi saya harus banyak belajar untuk dapat menguasai pertanyaan yang akan diajukan saat melakukan segitiga restitusi di setiap masalah yang akan dihadapi ke depannya. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Posisi kontrol yang saya gunakan sebelum mempelajari modul ini adalah posisi kontrol sebagai teman atau pemantau. Saat melakukannya saat itu saya masih bingung mengapa posisi ini belum bisa menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri siswa. Karena siswa kembali ke sikap awal tanpa adanya kehadiran saya. Setelah mempelajari modul ini, saya lebih senang karena saya sudah mengerti cara mengambil posisi kontrol dalam setiap permasalahan siswa. Perbedaannya yaitu hasil dari sikap siswa yang konsisten dari waktu ke waktu saat saya memposisikan diri sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekkannya? Pernah menerapkan segitiga restitusi dengan salah satu tahapannya yaitu menanyakan alasan melakukan kesalahan. Belum menanyakan keyakinan apa yang bisa dilakukan siswa untuk memperbaiki kesalahannya dan memposisikan diri hanya sebagai pemantau. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Menurut saya ada hal lain yang menurut saya sangat penting dalam menerapkan adanya budaya positif dalam lingkungan sekolah, yaitu pendidikan psikologi. Hal ini diharapkan dapat membantu guru memahami siswa saat melakukan segitiga restitusi, sehingga guru dapat mengambil sikap yang benar sesuai dengan pendidikan psikologi yang didapatnya. Selain itu, kolaborasi di antara seluruh ekosistem sekolah bisa dijadikan solusi agar kebersamaan tujuan diharapkan dapat mewujudkan budaya positif. Rancangan tindakan untuk aksi nyata. Judul modul berbagi praktik baik budaya positif. Nama peserta Fitriana Nurhasana SPDSD. Latar belakang, rancangan tindakan sengaja dibuat untuk menyamakan persepsi akan tindakan guru kepada siswa. Tujuan agar tercipta suasana lingkungan belajar yang kondusif dan efektif dengan menanamkan budaya positif siswa. Tolok ukur sikap siswa setelah dilakukan budaya positif. Lini masa tindakan yang akan dilakukan. Menyusun rencana, berkolaborasi dengan komunitas belajar sekolah, memvalidasi persetujuan kegiatan, menjadwalkan kegiatan, sosialisasi, pelaksanaan, refleksi. Dukungan yang dibutuhkan, dukungan dari kepala sekolah, guru, dan komunitas belajar dalam sekolah. Demikian pemaparan saya tentang koneksi antar materi di modul 1.4 Program Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 10. Terima kasih atas bimbingan dan supportnya Bapak Fasilitator Bapak Puji Kartika Nugraha SPDGR.